Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas ridho seorang ibu mempermudah sakaratul maut. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersantai duduk-duduk dengan para sahabatnya. Di tengah keasyikan tersebut, tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau. Setelah mengucap salam terhadap para sahabat, barulah ia mengucap salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duhai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Salam sakit keras, sedang ajal belum menjemputnya, namun dia terusan-terusan menyebut namamu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari duduknya seraya berkata, "Ayo bangkit, kita tengok saudara kita," ajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menjenguk Abdullah bin Salam yang konon sangat kritis. Sesampai di rumah Abdullah bin Salam, Abdullah sedang terbaring lemah tak berdaya. Nafasnya tersengal-sengal, seolah-olah ada batu besar yang mengganjal tenggorokannya. Melihat keadaan yang memprihatinkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menuntunnya mengucap dua kalimat syahadat dengan membisikkan persis di telinganya. Namun sayang, Abdullah bin Salam tidak bisa mengikuti kalimat yang dibisikkan kepadanya. Mulutnya seakan terkunci rapat dan tak mampu berkata apa-apa lagi. Melihat keadaan seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengelus dada seraya mengucap, "La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim." Tiada daya kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk memanggil istri Abdullah bin Salam untuk dimintai keterangan apa yang sebenarnya telah diperbuat Alqamah atau panggilan Abdullah bin Salam semasa hidupnya. Namun siapa sangka dari penuturan istri Abdullah bin Salam didapat keterangan bahwa semasa hidupnya Abdullah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Abdullah juga gemar memberikan sedekah kepada keluarga yang tidak mampu. Hanya saja, sebagaimana pernyataan istrinya, Abdullah bin Salam punya sedikit masalah dengan ibunya. Ada semacam ketidakharmonisan antara Abdullah dan ibu kandungnya. Usai mendengar semua penjelasan istri Abdullah bin Salam, Bilal kembali mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan apa yang baru saja ia ketahui. Tak berselang beberapa lama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintahkan Bilal untuk memanggil ibu Abdullah bin Salam. Sesampai Bilal di hadapan ibu Abdullah bin Salam, si ibu bertanya dengan nada agak tinggi, "Untuk apa kau datang kemari?" Bilal kemudian menceritakan kondisi Abdullah bin Salam yang sedang sekarat. "Aku datang kemari untuk meminta maaf atas kesalahan Abdullah, dan semoga kalian berdua dapat memperbaiki hubungan." Begitu kata Bilal. "Aku tidak akan memaafkan kedurhakaannya. Dia telah menyakiti aku. Aku tidak akan bersedia memberi maaf kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat," tegas ibu Abdullah bin Salam. Bahkan saat dipanggil ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ibu Abdullah bin Salam tidak menggubris sama sekali bujukan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengampuni Abdullah bin Salam. Bagaimana aku memaafkannya? Ia telah memukulku dan mengusirku dari rumahnya karena ia lebih mementingkan istrinya. Terang ibu Abdullah bin Salam yang tetap pada pendiriannya untuk tidak memberi ampun kepada anaknya. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan siasat cerdik untuk mencuri perhatian ibu Abdullah bin Salam. Diperintahkan semua para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar tersebut pura-pura hendak dipakai untuk membakar Abdullah bin Salam yang tak jua merenggang nyawa meski sudah sekarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hati seorang ibu. Ia tidak akan tega melihat anaknya dibakar hidup-hidup. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hati seorang ibu. Saat itu juga ibu Abdullah memaafkan perlakuan buruk anaknya. Usai mendapat ampunan dari ibunya, Abdullah bin Salam akhirnya bisa mengikuti tuntunan 2 kalimat syahadat yang dibisikkan ke telinganya, sehingga ia bisa menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan bersyahadat. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai kaum muslimin sekalian, ingatlah orang yang lebih mementingkan istrinya dan menyia-nyiakan ibunya sehingga membuat ibunya tidak ridho, maka orang tersebut terancam mati tidak bersyahadat." Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.